Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di kelas saya. Perkenalkan, nama saya Happy Widyastuti Yulianti, NIM 18802241029 dari Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Dalam presentasi kali ini saya akan mempresentasikan mengenai brand terkenal yang bernama Louis Vuitton atau sering kita panggil dengan LV. Simak presentasi saya kali ini. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai brand terkenal bernama LV atau Louis Vuitton. LV merupakan rumah mode dan perusahaan barang mewah yang menjual koper, pakaian, jam tangan, sepatu, aksesoris, kacamata hitam ataupun buku. Selain itu, LV sudah beroperasi di 50 negara dengan 460 toko yang ada di seluruh dunia. Selain itu, store LV sendiri di Indonesia ada 3. Yang pertama LV di Plaza Indonesia, LV di Pacific Place, dan LV di Plaza Senayan. LV terkenal akan rumah mode internasional dan juga brand mewah dan berpengaruh di dunia. Selain itu, LV masuk ke dalam brand most valuable brand yang menempati peringkat pertama oleh Forbes, yang diikuti oleh brand terkenal lainnya bernama Hermes, Prada, Chanel, dan lain-lain. Untuk brand LV sendiri, harga umumnya lebih dari 10.000 US dollar. Oke, selanjutnya ini adalah store dan koleksi dari brand LV yang sebagai contohnya yaitu store yang berada di Singapura dan 3 contoh untuk brand LV seperti tas-tasnya yang terkenal. Oke, selanjutnya untuk pendiri brand LV sendiri bernama Louis Vuitton Meletier yang lahir di Prancis Timur pada tanggal 4 Agustus 1821 dan wafat di usianya yang ke-70 di Prancis tepatnya tanggal 27 Februari 1892. Meletier sendiri memiliki seorang ayah bernama Sever Vuitton dan ibu bernama Corinne Gillard dan seorang istri bernama Céline Emile Perrault dan seorang anak bernama Georges Vuitton. Selama memperkembangkan usahanya, ia mendapatkan medali yang pertama yaitu medali perunggu di Exposition Universal pada tahun 1867 dan selanjutnya beliau mendapatkan medali emas di Exposition Universal pada tahun 1889. Oke, selanjutnya ternyata di balik kesuksesan brand LV sendiri, pendiri LV lahir di sebuah desa di pegunungan Prancis bagian timur. Di usianya 10 tahun ibunya meninggal dan segera ayahnya pun meninggal, sehingga kehidupan LV pun amat melarat dan mengalami kemiskinan. Untuk mengadu nasibnya, akhirnya di tahun 1835 di usianya 14 tahun, LV meninggalkan rumahnya dan berjalan menuju kota Paris selama 2 tahun. Tentu saja dalam perjalanannya ini ia melakukan berbagai macam pekerjaan untuk memenuhi kehidupannya. Dan saat itu pun kota Paris sedang dilanda oleh dampak dari revolusi industri baik berupa kemajuan maupun kemiskinan. Di umurnya 16 tahun ia pun melamar untuk bekerja di sebuah bengkel pembuat koper terkenal bernama Monsieur Miracle. Dan pada tahun 1852 Vuitton mendapat keuntungan banyak dari perbaikan kerajaan Prancis di bawah kekaisaran Napoleon III. Dan di saat inilah pintu karir Vuitton mulai terbuka, yaitu pada pemerintahan Kaisar Napoleon III. Atas kerja kerasnya, kreativitasnya, ia pun mendapat pekerjaan sebagai pembuat koper pribadi oleh istri atau permaisuri Eugenie de Montgiton. Selanjutnya inilah yang membuka kesempatannya untuk membuka toko pribadi di Paris dan mengembangkan desain-desain baru dan modern. Dan akhirnya pun ia mulai mendapatkan penghargaan yang mempercepat popularitas dan karyanya. Ia pun mendapatkan medali perunggu di tahun 1867 di Universal Exposition dan 1889 ia pun mendapatkan medali emas. Ternyata di balik kesuksesan brand LV ini, ia pun menghadapi titik terendah dan titik balik dalam usahanya, yakni di tahun 1870 hingga 1871
Saat Perang Prancis dan Rusia di usianya 49 tahun, sejumlah toko Vuitton dihancurkan dan dijarah. Selanjutnya di tahun 1872, di usianya 51 tahun, ia pun mulai bangkit dengan desain-desain baru dan ia pun mencari pelanggan kelas elit di Paris. Tentunya di tahun 1889, ia pun mendapat penghargaan yaitu medali emas di Exposition Universelle yang memperkuat posisi dan popularitasnya. Dan di tanggal 27 Februari 1892, di usianya 70 tahun, ia pun wafat atau meninggal dunia dan perusahaan diserahkan pada putranya Georges Vuitton. Dan di saat inilah perusahaan meluncurkan monogram LV yang kini terkenal hingga generasi masa depan, dan produk LV pun merambah ke berbagai ranah fashion yaitu seperti baju, tas, dan perhiasan. Di balik kesuksesan brand LV ini, tentu saja brand LV memiliki kepuasan pelanggan yang tinggi dan memiliki citra positif dari para pelanggannya. Tentu untuk menjaga citra positif ini, brand LV melakukan marketing strategi yaitu dengan memasarkan melalui papan reklame majalah dan ditayangkan di televisi maupun bioskop dengan menggandeng model, musisi, dan artis terkenal di dunia. Selain itu, brand LV juga menjaga eksklusivitasnya produk yaitu dengan menjaga originalitas dan kegunaannya dalam perancangan menggunakan handmade. Selain itu, ia juga sold in special stores dan present a limited edition. Selanjutnya, open opportunities dari brand LV sendiri yaitu dengan menggabungkan tradisi dan inovasi sehingga melebarkan produknya hingga ke fashion. Selain itu, ia juga mengupdate produk melalui kerjasama dengan seniman penjuru dunia sehingga terjadi keberagaman kolaborasi fashion dan seni yang tentunya menjadikan kualitas yang lebih baik. Oke, di penghujung presentasi kali ini saya akan sampaikan bahwa sukses itu dibentuk dan diperjuangkan bukan hanya sekedar warisan saja dan tentunya butuh kerja keras. The quote of this presentation is a good product can last forever. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika salah kata ataupun pelafalan. Semoga presentasi kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.